Akui Indonesia punya kekuatan besar di Laut China Selatan. Tiongkok panik tak bisa klaim kekuasaan. Militer Indonesia memang tak main-main dalam melindungi seluruh wilayahnya, termasuk di perairan Natuna atau Laut China Selatan yang kini memanas setelah klaim yang diajukan oleh Tiongkok. Kekuatan Indonesia di Laut China Selatan bahkan telah diakui Tiongkok yang kini khawatir tak bisa klaim kekuasaan di ASEAN. Rupanya, banyak alasan yang membuat Tiongkok tak berkutik dengan kehadiran militer Indonesia di Laut China Selatan. Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut China Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian, sementara China ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut China Selatan atau yang disebut dengan Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan China. Lalu, apa saja peran Indonesia hingga membuat pemerintah Xi Jinping khawatir? Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut China Selatan. Melansir dari laman unai.ac.id, Guru Besar HI Unai Profesor Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai. Indonesia masih memiliki posisi kondusif, bukan merupakan negara claimant state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara terbesar se-ASEAN. Belum lagi sejarah mencatat Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan bila Indonesia sebaiknya menghimbau kepada negara yang bersengketa ikut aktif dalam penyelesaian permusuhan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Code of Conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian wilayah Laut China Selatan, ujarnya. Sementara dikutip dari The Conversation pada bulan Mei 2020 lalu, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut China Selatan dijamin berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya. Direktur Asia Maritime Transparency Initiative George Ripoli mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim oleh China. Sementara kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia pada beberapa waktu yang lalu kian memperkuat posisi Indonesia di Laut China Selatan. Diberitakan oleh zona Jakarta.com sebelumnya, dalam pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga keamanan. Perdana Menteri Suga juga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut China Selatan. Sehubungan dengan isu-isu regional termasuk Korea Utara dan Laut China Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat, kata Perdana Menteri Suga. Jepang menunjukkan dukungan pada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka, menentang klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pasifik yang digagas Indonesia, karena punya banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka, ujarnya. Direktur dan peneliti di Institut Northeast Asian Studies Dazigang mengatakan kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang punya pengaruh besar sebagai penggerak ASEAN. Kedaulatan Indonesia memang menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam permasalahan klaim Nine Dash Line China di China Selatan, Laut China Selatan. Ternyata ada hal yang mencengangkan yang tidak diketahui masyarakat Indonesia bahwa China sebenarnya segan dan takut terhadap Indonesia. Banyak alasan yang membuat Tiongkok tak bisa bergerak bebas dengan kehadiran militer Indonesia di China Selatan.
dan khawatir tak bisa klaim kekuasaan di ASEAN yang dinilai strategis. Negara ASEAN menginginkan China Selatan atau Laut China Selatan sebagai daerah perdamaian, sementara China ingin menguasainya dengan mengklaim 9 titik lokasi China Selatan dengan klaim 9 Dash lainnya. Klaim itu meliputi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan China. Lalu, apa saja peran Indonesia hingga membuat pemerintah Xi Jinping khawatir? Indonesia sebenarnya memegang peranan penting di Laut China Selatan. Melansir dari laman unai.ac.id, Guru Besar HI Unair Profesor Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni yang pertama, Indonesia punya posisi kondusif, bukan merupakan negara yang mengklaim wilayah layaknya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Yang kedua, selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya, bahkan Gross Domestic Product atau GDP Indonesia saja terbesar di ASEAN, ujar Makarim. Belum lagi sejarah mencatat Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan bila Indonesia sebaiknya menghimbau kepada negara yang bersengketa untuk ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menolak 9 Dash Line. Dikutip dari The Conversation pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap 9 Dash Line kepada PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut China Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritim Transparency Initiative, George Jolly-Pauling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim China.